Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, termasuk nikmat disampaikan di hari terakhir bulan Ramadan kali ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga saat ini. Halo listener, kembali lagi bersama saya Teh Farhah dari tim Dompet Duafa yang alhamdulillah selama 30 hari bulan Ramadan ini telah menemani teman-teman semua bersama-sama kita menuntut ilmu di sesi kultum sore hari. Insya Allah di hari terakhir ini Teteh akan membahas tentang sunnah hari raya Idul Fitri, hikmah dan tata cara sholatnya. Masya Allah ya teman-teman, di hari terakhir ini kita akan membahas apa sih hikmah sholat Idul Fitri, bagaimana tata caranya sehingga ketika kita nanti bertemu hari Idul Fitri itu lebih mindful, lebih bermakna, lebih bisa meresapi setiap esensi di dalamnya. Teman-teman, Idul Fitri itu adalah hari di mana kita kembali suci. Seharusnya sebagai muslim yang baik, ketika kita bertemu Idul Fitri itu bukan dalam suasana bergembira. Kadang kita ini lebih excited gitu ya dengan lebarannya dibanding Ramadannya. Padahal sejatinya lebaran itu adalah perpisahan kita dengan Ramadan. Maka sejatinya sebenarnya alangkah baiknya ketika kita bertemu Idul Fitri, kita sedikit gitu ya dilingkupi kesedihan karena Ramadan telah usai. Karena berarti panen kita, potensi kita untuk berburu pahala itu telah usai. Dalam Idul Fitri berarti menjadi tanda bahwasanya seluruh dosa kita selama 1 tahun lalu itu sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri itu berasal dari kata Id yang artinya hari raya, Fitri artinya kesucian. Jadi hari raya yang menandakan bahwa sejatinya setiap umat yang berpuasa telah dalam keadaan suci. Nah, sunnah-sunnah Idul Fitri. Apakah sunnah-sunnah Idul Fitri? Yang pertama adalah mandi dan berhias secukupnya. Jadi teman-teman ternyata sebelum sholat Idul Fitri di hari pertama hari raya itu teman-teman dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu dan berhias secukupnya, bukan berlebihan. Ya. Kemudian yang kedua adalah makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, jadi ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan Nabi melakukan hal ini dengan memakan kurma sebanyak 3 buah. Jadi jangan sampai anjuran makan ini disalah tangkapi, malah kita makan terlalu banyak sebelum sholat hingga ketika sholat Idul Fitri malah dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan tidak prima gitu ya. Jadi kita makan secukupnya, baru kita berangkat pergi untuk sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, bertakbir. Memperbanyak takbir sejak malam Idul Fitri sampai di hari H-nya. Ya, membaca takbir, menggaungkan takbir di masjid-masjid, di rumah-rumah kita, di ruang keluarga kita. Kemudian yang keempat, berjalan kaki jika memungkinkan. Rasulullah SAW dan beserta para sahabat itu berangkat teman-teman menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan jalan kaki. Dan kemudian ketika pulang dengan jalan kaki pula melalui rute yang berbeda. Jadi dianjurkan untuk mengambil rute yang berbeda. Kenapa? Untuk memperluas silaturahim agar ketika dengan jalan yang pertama dan jalan kedua itu kita berkenalan dengan orang yang berbeda, saling memaafkan pula dengan orang yang berbeda. Begitu ya. Kemudian yang kelima adalah saling mengucapkan doa dan memohon maaf. Jadi teman-teman, salah satu doa yang dianjurkan para salafus saleh adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan yang terbaik dari kami dan kalian semua. Kemudian kita membalasnya dengan ucapan taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima hal itu semuanya. Jadi bukan ucapan minal aidin wal faizin. Karena minal aidin wal faizin ini kalau artinya adalah dari kami yang kembali suci dan menang. Jadi tidak ada ucapan doanya. Jadi justru ketika kita lebaran, maka ucapkanlah taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian kita balas taqabbal ya karim. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi dan para salafus salih. Kemudian yang terakhir, gimana sih tata cara sholat Idul Fitri? Banyak yang akhirnya sholat Idul Fitri asal ngikut imam aja, tanpa tahu gimana sebenarnya tata caranya. Yang pertama adalah kita ketahui jumlah rakaat sholat Idul Fitri adalah 2 rakaat.
ya, 2 rakaat tanpa azan dan tanpa iqamah. Rakaat pertama dengan niat seperti biasa, takbiratul ihram, kemudian takbir sebanyak 3 kali. Jadi jangan langsung ruku, teman-teman. Setiap takbir diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, ruku normal seperti biasa. Kemudian di rakaat kedua melakukan hal yang sama, takbir sebanyak 7 kali ya. Jadi teman-teman listener jangan sampai takbir pertama setelah itu langsung ruku ya. Padahal masih ada takbir 6 selanjutnya. Dan yang terakhir adalah hikmah Idul Fitri. Yang pertama adalah momentum kita untuk kembali suci, kembali saling memaafkan, kembali saling merelakan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menguatkan ukhuwah. Di hari Idul Fitri ini kita banyak bersilaturahim, bahkan sejak sholatnya kita sudah bertemu banyak orang. Kuatkan ukhuwah kita eratkan silaturahim kita. Yang ketiga adalah hari bersyukur, bukan hari hura-hura. Sejatinya hari Idul Fitri adalah hari bersyukur karena Allah telah memberikan kita kesempatan berpuasa penuh 1 bulan di bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai justru di hari Idul Fitri malah kita berhura-hura, bermubazir-mubazir terhadap apa yang kita miliki. Nah, itu mungkin sedikit materi terakhir yang saya sampaikan. Saya mohon maaf juga apabila ada selama 30 hari menemani teman-teman semua ada salah kata dan perbuatan, karena perkataan dan kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan dari perkataan saya datangnya dari diri saya sendiri. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba yang menang, tidak hanya di bulan Ramadan tapi setelah Ramadan. Sampai jumpa di bulan Ramadan di 2027 nanti. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.